Ya, silakan Pak eh, Pak Doni, Doni. ya. Nah, Pak Doni, Doni silakan Cipto. Baik, terima kasih Pak berdiskusi bareng. Manarep. Ya, Ya, ya. kita mulai diskusinya dengan Pak Manarep. Silahkan Hmm. bagi Bapak Ibu yang hendak bertanya, silakan atau bisa disampaikan lewat chat. Ya, ya. Silakan Bapak Ibu. Saya boleh Pak Doni. Pak Doni, Ya, dengan siapa ini? Dengan Pak Dodo? ya Pak. Boleh Ya, saya bertanya Pak? Pak Dodo ya. Saya Pak. Masih Oh, ingat kan Pak dengan saya? ingatlah, masa ingat Pak Dodo. Kawan lama, kawan lama. Silakan Pak Dodo. Ya, ya. Ya, selamat sukses nih Pak Manarep. Ya, Pak Manarep, saya sekarang ini ya menjalankan bisnis networking Pak. Ya, Pak Manarep. Jadi setelah pensiun itu saya memilih bergerak itu di bisnis networking. Ya, nah, ada 1, 2, 3 networking yang saya jalani, ya, yang saya alami, dan yang terakhir yang sekarang ini saya bergabung dengan Ciputra Group Pak. Ciputra, pasti tahulah Pak Manarep ya, Ciputra Ya. siapa ya? Ya. Nah, itu bisnisnya itu Pak, itu lucu Pak. Jadi bisnis ini modalnya kecil Pak ya, modalnya itu hanya 50.000 Pak Manarep. Ya. Jadi kalau untuk pensiunan ya punya uang 50.000 ya untuk berbisnis kan nggak dikejar KPK Pak. Ya. Iya. Tidak dikejar, wah ini dari mana nih duit 50.000 gitu kan ya. Nah, tapi kalau misalnya investasinya misalnya 50 miliar ya, pensiunan dari mana nih dapat duit 50 miliar? Ya. Dari dulu diam-diam aja, sekarang setelah pensiun baru keluar misalnya, kan bisa seperti begitu. Nah, jadi saya memilih itu di bisnis networking sesuai dengan arahan ataukah pendapat dari Robert Kiyosaki ya di dalam bukunya apa namanya itu Rich Dad Poor Dad ya. Nah, mengacu ke situ Pak Manarep. Ya. Nah, prinsipnya Pak di Ciputra Group itu ya, itu adalah kita itu menabung Pak. Ya. Menabung ya. Dan menabung itu Pak dijamin untung gitu loh Pak. Ya. Jadi dijamin nih ya. Pasti untungnya. Nah, sehingga itu menarik gitu bagi saya. Kemudian selain daripada itu Pak, dengan investasi, artinya uang yang kita tanamkan itu 50.000 ya. Nah, di situ ada potensi Pak untuk mendapatkan income ya dari mulai puluhan ribu, ratusan ribu sampai dengan 500 juta per bulan Pak Manarep. Ya. Hebat Nah, ya. hebat. Nah, makanya saya ini kan. Dan saya juga sudah share Pak ke teman-teman ya di grup itu ya. Setiap hari Jumat itu saya selalu share gitu Pak. Tapi yang saya anukan itu apa namanya? Yang saya bukan saya sesalkan lah ya. Artinya mungkin beda pandangan nih. Mudah-mudahan dengan adanya Zoom Pak Manarep ini ya, itu menjadi terbuka gitu Pak, kawan-kawan itu. Nah, teman-teman itu mungkin juga Pak, kita di PLN itu kan enak ya Pak ya. Di PLN itu Pak, ya. Jadi artinya orang butuh kita ya Pak ya. Orang butuh kita ya, sehingga kita itu ibaratnya sudah menjadi juragan lah di level apapun gitu ya. Gitu. Nah, setelah pensiun kan hilang itu Pak. Kejuraganannya itu kan hilang Pak. Tidak ada lagi Pak ya. Nah, itu terjadi kepada saya Pak. Saya bukan cerita orang ya Pak ya. Gitu. Nah, sehingga begitu saya jelaskan seperti begini, itu pertanyaannya itu lucu nih Pak Pak Manarep, menurut saya lucu ya. Jadi kan di bisnis networking ini Pak di Ciputra ini ya khususnya, itu tugas kita Pak hanya mengundang orang, mengumpulkan orang Pak. Ya. Dengan investasi 50.000 itu kita mengundang orang, kita mengumpulkan orang. Ya. Nah, ada potensi tadi itu sampai 500 juta per bulan. Ya. Nah, kalau misalnya Pak kita lagi masih menjabat Pak, ada uang 500 juta per bulan Pak, ya, itu yakin Pak, itu sebentar aja KPK udah datang Pak. Dari mana nih kan ya? Kan itu kan besar kan, investasinya berapa? Dari mana investasi pasti dikejar lah, yakin saya itu. Nah,
Eh, jadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman itu, Pak, itu begini, iya Pak Dodo, kita ngundang orang. Ya kalau orang yang diundangnya mau, ya Hmm. satu kan. Nah, lucu kan? Nah, Ya, yang ya. kedua Pak, ya. Terus saya bilang ya undang aja orang yang mau aja yang ini yang kita urusi gitu ya, yang kita layani, yang tidak mau ya nggak usah dipaksa namanya berbisnis kan. Nah, terus dia bilang, iya Pak, kalau yang datang itu ya, kemudian dia mau gabung gitu loh Pak. Kalau tidak bagaimana? Ya, pertanyaan kedua itu kan lebih anu lagi tuh, ya, tambah gitu kelucuannya Pak. Kemudian yang ketiga Pak, terus saya bilang begini, ya sudah yang mau gabung aja kita layani, yang tidak mau gabung nggak usah dipaksa, ya ini namanya bisnis kok, gitu kan. Nah, terus iya Pak, kalau misalnya yang gabung itu kemudian dia mau menjalankan bisnisnya gitu Pak. Waduh, Pak, speechless Pak saya Pak terhadap pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan itu Pak. Ya, jadi lebih banyak Pak teman-teman itu ya melihat apa namanya, melihat resikonya daripada peluangnya gitu loh Pak Manarop. Ya, eh, ini maaf nih kalau ada teman-teman yang tersungging ya, karena itu yang saya hadapi itu di IKPLN cabang. Maaf Nah, Pak Dodo, kira-kira ya, langsung pertanyaannya bisa Pak? ya Pak. Jadi artinya Pak, dengan sistem yang disampaikan oleh Pak Manarep tadi itu, ya, itu kira-kira Pak Manarep sudah ada nggak Pak aplikasi ya yang itu eh, kami tinggal pakai gitu, gitu, Pak Manarep. Kami tinggal pakai aja gitu aplikasi yang Bapak buat gitu Pak. Intinya itu adalah ya tadi itu kemudian kita juga bisa dapat income, kemudian kita juga ada proteksi Pak ya apabila terjadi sesuatu. Itu Pak Manarep. Jadi pertanyaan saya, adakah aplikasi yang Bapak buat? Masih di mute Pak. Pak mana Nggak ada speakernya? suaranya Pak Manarep. Udah. Jadi begini Pak, Menjalankan bisnis kita jelaskan itu ini. dalam rangka membantu teman-teman ini Pak, biar lebih Iya. mudah gitu. Saya juga menjalankan. Oke, terima kasih Pak Dodi masukannya ya. Ini pertanyaan bagus, ide bagus ya. Tapi yang kita maksudkan ini kan sebenarnya harus jelas dulu Ya. produk jualannya apa itu dulu, itu kira-kira. Ya, Hmm. kalau tidak ada jualannya, tidak ada produknya, tidak ada jasanya, itu aplikasi tidak ada Pak. Jadi harus jelas dulu. Misalnya begini, PLN jualan listrik ya. Dia kita ciptakan aplikasi memudahkan orang-orang supaya mudah berhubungan dengan orang-orang PLN, mudah membayar, kalau ada gangguan gampang dilakukan ya. Kemudian kalau Anda punya Pak Dodi punya restoran berjualan misalnya gitu loh ya. Kita ciptakan aplikasi yang bisa bagaimana menunjang ini supaya bisa online jualannya. Ada keluhan, bisa pesanan dan lain sebagainya. Itu satu ya. Jualan pakaian juga begitu. Jualan obat yang disampaikan Pak Wahidin tadi pun sama Pak. Ya, harus ada jualannya dulu. Karena kita bukan perusahaan aplikasi, enggak. Aplikasi itu ada kalau sudah ada jualannya, itu kira-kira. Jadi jelas dulu yang Pak Dodi sampaikan itu, jualannya apa? Apa yang mau ditawarkan itu, baru kita bentuklah semacam yang disebut dengan proses bisnisnya, SOP-nya, seperti apa dia, baru kita buat aplikasi. Aplikasinya jelas itu kita. Itulah termasuk di situ bagaimana membuat security-nya menjadi lebih bagus itu gitu. Jadi membentuk aplikasi harus ada jualannya Pak. Jualannya apa? Kalau nggak ada jualannya, ya apa? Untuk apa aplikasi? Nggak ada. Karena saya sampaikan tadi, teknologi digital itu hanya membantu dia. Ya, membantu jualan kita yang sudah ada. Core bisnis kita misalnya sudah ada, PLN sudah ada core bisnisnya. Apa itu? Jualan listrik, ya. Misalnya ibu dan bapak punya jualan apa? Jualan obat, jualan makanan, jualan pakaian, memudahkan ini baru kita gunakan teknologi digital. Tapi kita tidak berjualan aplikasi, Pak. Ya, jelas dulu. Makanya kalau Bapak tanya tadi itu,
seperti apa dia jualannya itu, boleh kita buat aplikasinya, ya. Boleh kita lakukan. Saya kira itu Pak ini ya. Kemudian mengapa kawan-kawan tidak, ini saya mohon maaf dulu ya. Kalau orang PLN ini kan sudah pensiun, saya kira sudah punya kalkulasi tersendiri lah ya. Ya, tidak mau mengambil risiko yang besar ya. Saya pun kalau Bapak tawarkan itu nggak berani Pak saya itu. Ya, ada dapat untung berapa dari 500 juta ya. Ini udah nggak sanggup otak saya mencelah itu ya kira-kira. Ya. Jadi saya pikir itu Pak Dodi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada perlawanan kawan-kawan tidak mau tidak mau masuk ke sana, ya logis saja Pak. Ya, kita harus sabar. Ya mungkin bukan ke tempat orang pensiunan barangkali itu bisnis yang ditawarkan Pak Dodi. Kami kira itu Pak. Terima kasih. Mungkin kami serahkan kembali ke Pak Dodi. Silakan Pak Dodi. Dodo Ya, Pak saya. Ya. Ini Ada Pak lagi? Dodo, Pak Dodi, Pak Dodo. Oh, tadi Pak Dodo Rahmat Pak yang Tanya. Ya, Dari Pak, Silakan dari dengan Pak- siapa ini Pak? dari Ya. Bandung. Pak Aida Dari ya. Bandung. Ya, Pak Iya, Ida. iya, Hmm. ya. Silakan Terima Pak kasih. Ida. Oke, terima kasih. Selamat pagi Pak Menerap dari Baik. Bandung nih. Pak Hidayat ya. Iya, Pak Ismail. Pak Menerap, gini. Ini saya kan dapat bermain di aplikasi ya, bikin aplikasi. Kadang-kadang ini kawan-kawan sesama aplikator ini kan masing-masing ingin protect dirinya masing-masing. Ya. Nah ini yang kadang-kadang menjadi kendala kami di lapangan. Cara menyamakan frekuensi. Misalnya gini, kami pasang aplikasi di satu perusahaan, sedangkan perusahaan lain juga memasang vendornya yang untuk kegiatan yang lain. Tapi ini harus terintegrasi jadi satu kesatuan. Nah ini pada waktu kami kalau mengambil data yang dari dari aplikasinya kawan-kawan di sana, itu suka-suka kan kita kan diberikan dalam bentuk ini Pak, dengan bentuk hard copy aja, sehingga kita ketik ulang sehingga ada kesalahan-kesalahan error typing itu kan selalu terjadi. Pada waktu kami minta untuk fasilitas ekspor impor dari aplikasi itu sehingga kami memudahkan, nggak usah lagi retype lagi, itu mereka alasannya kebanyakan masalah yang berhubungan dengan keamanan, Pak. Mereka nggak mau khawatir mereka nanti ada bisa bocor, bisa hack dan lain-lain. Nah ini gimana Pak menyamakan persepsi ini biasanya sesama aplikator gimana Pak? Terima kasih Pak Menerap. Ya, siap. Terima kasih Pak Ismail ya, Pak Ismail. Sini kan ada prinsipalnya, siapa yang punya itu? Ada prinsipal ada. Tapi prinsipalnya kan dia kan mau juga tidak bisa memaksa di salah satu pihak untuk mensinkronkan itu karena mereka punya proteksi diri sendiri gitu loh. Jadi begini, aplikasi itu dibuat berdasarkan kemauan dari prinsipal kan? Ya. Kalau iyalah, jangan pula SOP-nya, proses bisnisnya kan dibuat berdasarkan dari keinginan si prinsipal yang punya. Sama seperti PLN, Pak. PLN ini, ya, yang besar, PLN ini kan membuat aplikasi, dia bisa diatur-atur orang lain. Banyak vendornya, pasti dia atur ini semua, tidak ada yang bisa. Ini lakukan, ini pasti begitu dia. Ini pun sama. Jadi, ini prinsipalnya yang bertanggung jawab di situ. Karena sepertinya agak berbeda nih Pak Menerap, karena prinsipal di sini dia juga sebagai vendor dari perusahaan besar gitu, yang mereka juga mempunyai aplikasi itu aplikasinya given Pak, dari super vendornya mereka. Ya, jadi yang benar itu kalau aplikasi itu ya harus berdasarkan keinginan ataupun rencana ataupun proses bisnis yang dimiliki oleh si prinsipal, Pak. Nggak bisa si prinsipal pengembang ataupun aplikator yang pengembang itu melakukan itu nggak bisa, nggak ada itu. Yang ada itu yang punya, misalnya PLN, dia bisa mengatur semua ini, siapa aja yang menjadi itu, dia harus bisa atur ini lakukan. Yang di luar itu tidak mau dia, karena mengganggu terhadap seperti yang Bapak bilang tadi, data tadi kalau tidak match dia
diterima dari satu sisi ke sisi lain, ketik ulang lagi, itu bukan sistem yang bagus, Pak Ismail, kami kira. Tapi yang Oh, bisa di yang sini bisa begini yang Pak, bisa namanya yang Bapak bilang prinsipal tadi. ah, Yang Bapak bilang prinsipal tadi, dia minta kepada kami untuk membuat bisnis proses sesuai apa maunya dia. Kita sudah oke semua, sudah kita buatkan sesuai dengan apa maunya prinsipal. Tapi kita ada data yang dari luar. Data yang dari luar ini yang given dari sana. Nah ini ya, kan PM berusaha untuk berkomunikasi dengan yang dari luar given tadi untuk membuka fasilitas ekspor impor saja supaya yang di sini di prinsipal di sini tidak usah retype gitu loh. Biasanya mereka retype Pak selama ini. Jadi dengan adanya aplikasi yang kami bikin itu mereka seharusnya tidak. Nah ini ego masing-masing sentral ini loh Pak yang kadang-kadang bisa. itulah gunanya prinsipal, Pak. Dia yang Ya, Jadi kalau dia tidak bisa mengatur itu, kan tinggal Bapak berkeluh kesah ke dia. Ini gimana iya, dia? iya, Lambat iya, ini. iya, Dia yang manggil itu nanti. Itu iya, loh. iya. Menurut saya itu solusinya, cuman ini masalah manajemennya nih, Pak. Oh gitu ya, power ya. Ya, prinsipal yang punya itu gitu. Saya nggak mau ini katanya. PLN mana bisa diatur-atur kalau sama seperti PLN. Banyak Iya, vendor, yakin saya. Tetapi mereka kokoh dengan pendiriannya. Ah, ini saya punya proses bisnis, tidak boleh ganggu-ganggu. Ah, kalian menyesuaikan semua, kan begitu dia. iya, iya, iya. Nah, saya pikir itu Pak Ismail ya. Mungkin Ya yang siap. ya. Oke, Maliate. Siap. Ya. Silakan Pak Doni. Terima kasih Pak Ismail Dwi Asmara atas pertanyaan. Siap. Nah, berikut ini ada pertanyaan dari Pak Jadima di chat. Nah, Oke. isinya begini. Ada pertanyaan saya tentang chat GPT yang Pak Maner jelaskan tadi menarik. Karena begitu cepat respon setiap pertanyaannya, apa semua jawaban itu valid, dapat dipercaya. Gitu Pak. Pertanyaan dari Pak Jadima. Oke. Bisa diulang dulu. Saya kurang keren tadi. Ya, oke, baik. Ada pertanyaan saya tentang chat GPT yang Yes. Pak Maner jelaskan tadi menarik. Hmm. Karena begitu cepat respon setiap pertanyaan, apa semua jawaban yang diberikan ChatGPT itu valid dan dapat dipercaya? Ya. Bagaimana, Pak? Sederhana ini sebetulnya. Jadi kita kan yang membuat teknologi kan. Kita yang membuat teknologi. ChatGPT itu dibuat manusia. Ya. Jadi kalau banyak di situ jawaban-jawaban, ini kan jawaban dari kumpulan-kumpulan beberapa pengetahuan kan bergabung di sana. Jadi kita tugas kita ya, kita harus tetap memeriksa, membuat kajian-kajian analisis lah, bahasa sederhana analisis dari jawaban-jawaban GPT itu. Tidak bisa kita yakini 100%. Ya, itu yakinlah ya. Makanya di berbagai hal ya, tugas manusia itu adalah bagaimana supaya hasil yang dibuat oleh jawaban-jawaban ChatGPT itu kita baca ulang, Pak. Ya. Masuk akal enggak? Karena jawaban itulah yang menjadi nanti kunci untuk membuat keputusan. Itulah kira-kira ya. Kalau tidak kita baca ulang, yakin ya, manusia tetap pemegang kekuasaan dalam membuat keputusan. ChatGPT hanya sebagai tools atau enabler ya, membantu manusia agar kita lebih mudah membuat sebuah solusi, keputusan dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini tergantung dari yang baca, Pak. Ya, tergantung dari yang baca. Karena memang kan ChatGPT kan kita gunakan hanya untuk membuat mencari informasi, ya. Dan jawabannya itu bisa benar, bisa tidak. Bisa benar, bisa tidak. Ya. Kalau Anda mengikuti Pak Jadima ya, mengikuti adik saya ini di Medan ini dulu ya. Kalau Pak Jadima mengikuti ceramahnya Profesor Stella Christie, apakah di Dell itu baru-baru ini agak viral itu, apakah kita harus takut kepada AI? AI itu termasuk bagian ChatGPT ya. Sederhana jawabannya.
dia buat contoh-contoh yang apa? Yang salah. Ya. Salah jawabannya GPT. Padahal pertanyaannya mudah. Ya. Karena kalau tidak lengkap juga data yang kita sajikan ke sana, ya, data untuk pertanyaan itu, maksud kita apa, tujuan kita apa, dia akan jawab dengan yang salah, Pak. Jadi harus pertanyaannya benar, datanya masuk, apa dia, kemudian setelah keluar hasilnya, kita baca lagi, Pak. Ya. Tidak semua benar jawaban GPT. Tidak semua benar. Ada yang salah, ada yang benar. Nah, kalau begitu bagaimana? Kesimpulannya, tetap manusia yang pegang peranan untuk meneruskan ataupun membatalkan ya pendapat dari ChatGPT tadi. Kami kira itu, Pak, ya. Jadi tidak ada yang mutlak di situ. Harus tetap orang yang memberikan pertanyaan itu menganalisis kembali, mereview, mengevaluasi apakah benar atau tidak itu. Kami kira itu, Pak Doni. Baik, Pak Manarep, begitu Pak Jalima. Mudah-mudahan puas ya. Kalau tidak puas, silakan bertanya kembali. Boleh dijapri saya nanti. Ya, Japri, silakan Pak Oke, mungkin ada, Jalima, lalu Pak ada lagi. Manarep. Nah, Pak Doni, saya dulu Pak Doni. Ya, silakan Pak Wahidin. Saya nyambung Pak Ida tadi. Kita kalau bikin produk sendiri itu susah. Sudah tua kayak gini. Dan yang bisa kita lakukan adalah jual produk orang. ya, Jual produk orang. Ada celahnya di Tokopedia itu dan di toko-toko yang lain itu, yang harganya itu murah gitu. Itulah barang yang kita beli, gitu kira-kira gitu. ya. Sama kita ke Indomaret. Hmm. Indomaret sesuatu waktu tuh Rinso harganya di bawah harga normal gitu, jauh di bawah harga normal. Pertanyaannya sama tadi dengan Pak Ida tadi. Kalau saya sudah punya barang, mau jual, bikin program atau bikin aplikasi, bagaimana caranya? Itu kira-kira Pak Ida tadi kira-kira demikian. Jadi dia pesaingnya banyak orang. Katakanlah jilbab itu ada harganya hanya 10.000 satu lembar. Kalau kita pandai memilihnya. Padahal kalau dijual harganya minimal 25.000 gitu. Nah, gimana caranya gitu? Ya. Jadi ini sederhana ini ya. Pertama dulu kan kalau orang berjualan tetap di harga produknya itu dulu kan basisnya kan. Kan itu dulu, Pak. Basisnya itu pasti tetap di berapa sih unit cost-nya ini kan itu dia. Kemudian dari sana mengalirlah kita mendapatkan keuntungan kan itu kan. Keuntungan. Kita mungkin naikkan 10% dan lain sebagainya ya. Kemudian dari sana mengalirlah pemikiran bagaimana supaya ini ongkos-ongkosnya dan lain sebagainya menjadi berkurang gitu loh ya. Jadi dari sisi pergudangan dan lain sebagainya dilihat lagi untuk membuat ini menjadi lemo karena memang jualan itu umumnya jualan-jualan yang konsumen lah ya, yang kebutuhan sehari-hari kita itu pasti murah sasarannya. Makanya orang beli ke Indomart ya, ke mart-mart yang lain itu dalam rangka supaya mendapatkan yang mudah. Mendapatkan yang mudah. Nah, tentunya yang pertanyaan Pak Wahidin tadi itu menurut saya ya, ini menurut saya pribadi ya, menurut pribadi yang saya pahami mengenai soal digital ini ya, kita akan bisa mengurangi ini dengan menggunakan aplikasi ya yang lebih yang lebih up to date sehingga tapi sebelum sampai ke sana itu kita harus menyusun dulu Pak ya, karena nggak bisa aplikasi langsung terus jadi nggak. Aplikasi itu harus jelas dulu dibuat proses bisnisnya apa dia itu kira-kira. Pas nggak dengan kita punya keinginan kita. Harus seperti keinginan bagaimana kita berjualan itu harus seperti itu ininya. Itu yang menjadi aplikasi yang benar. Tapi Karena orang yang membuat aplikasi para pas, anggota DPR RI yang terhormat, karena orang membuat aplikasi itu Pak Wahidin harus berdasarkan pada SOP yang kita buat.
Ya, tidak bisa lari dari sana. Apa keinginan daripada si prinsipal yang punya jualan itu loh. Ya. Tidak bisa kita langsung misalnya menyatakan harus begini, nanti nggak laku jualannya. Jadi harus benar dilihat dari keinginan pasar dan lain sebagainya. Ada proses bisnis yang kita ciptakan, SOP-nya seperti apa dia ya. Dan dari sanalah bisa akan muncul sebuah aplikasi yang baru ya, yang bisa kita ciptakan, yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan bagaimana supaya murah ya. Karena tujuan kita dalam berjualan itu ya juallah yang dengan harga yang murah, itu yang dicari oleh orang. Karena manusia ini jaranglah membeli barang yang mahal, selalu mencari mana barang yang murah, di mana ada lokasi yang murah. Makanya ada mart dan lain sebagainya. Mereka itu bersaing, kompetisinya itu sangat ketat sekali, menjual supaya lebih murah dia. Murah, murah, murah itu dia ya. Jadi kembali ke sana Pak Wahidin, harus kita sendiri yang menentukan margin yang mau kita buat berapa dia. Iya kan? Ya, jangan pula margin diambil 20%. Mungkin supaya bagus ini cukup margin diambil misalnya 5%. Boleh. Tapi jualannya banyak. Itu bagus sekali kan itu kan kita. Tapi prinsip yang utama ya, kalau kita meladeni pelanggan kita pasti bicara dari harga itu dulu ya. Harga inilah yang menjadi patokan utama, melihat dari unit cost dari produk itu ataupun kita beli dari luar berapa dia unit cost-nya, kemudian kita ambil margin ya. Margin ini sangat bagus ya, kita tentukan bisa strateginya untuk meningkatkan penjualan. Jadi banyak dia, tapi walaupun untungnya sedikit dia per satu satuan, jadi tetap keuntungannya menjadi lebih besar dia. Kami kira itu Pak Wahidin yang bisa bisa kami sampaikan ya, bahwa aplikasi ini ya harus kita yang membuat Pak, jangan orang lain. Ya, walaupun ada jualan di luar itu, ya kita harus melihatnya. Minimal kita melihat mana-mana yang perlu disesuaikan, karena itu bisa disesuaikan untuk tujuan jualan tadi itu. Kami kira itu Pak Wahidin. Terima kasih. Makasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Manarep untuk jawaban Pak Wahidin. Masih ada waktu ya Bu Yuli? Pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibu. Lagi Bapak, Zoom. pertanyaan monggo. Bu Yanti, saya mau tanya, Bu. Bu Yanti. Belum. Oke. Antar hasil. Pak Manarep, saya ada chat pertanyaan itu, Pak. Apa itu? Sedang ikut webinar. Enggak, nah. Sebentar ya. Better deh daripada bulan kemarin. Oh, Kreatinin sama ini ya pertanyaan dari Pak Hendriansa ya. Betul. Betul, Pak. Oke, saya baca ya, Pak Manarep mungkin bisa bantu penyediaan aplikasi untuk IKPLN wisata, mirip-mirip Traveloka, sehingga pensiunan yang punya rumah, kendaraan yang bisa dimanfaatkan dan para bisa mendapat. Ini yang kita bicarakan awal tadi dengan Pak Wahidin. Jadi sederhana Pak. Ini. Anggota PLN ini kan, IKPLN ini kan Pak, ada berapa ratus ribu, ada berapa puluh ribu? 60 ribuan, Pak. 60 ribuan. 46.000. Ya, kalau ini kita bangun dalam sebuah komunitas, Pak. Komunitas ya, yang bisa kita berhubungan satu dengan yang lain. Ya. Ini sangat luar biasa kemampuannya kita berbisnis seperti pertanyaan Bapak ini. Betul, Pak. Bisnis apa saja pun boleh. Saya udah pernah ini dulu ngomong sama Pak Wahidin ya, tapi memang di tengah jalan saya nggak tahu, mungkin beliau sibuk ya. Kita bentuk satu semacam komunitas IKPLN ini ya.
kita cari datanya semua dulu melalui bukan data satu persatu Pak ya, tapi data melalui digital kita pakai. Tapi pertama dulu bangun dulu satu yang disebut dengan website ya, website Tri. Website Tri itu semacam website yang bisa berhubungan satu dengan yang lain ya, bisa ada pertanyaan lain dan jawaban ya, kemudian juga bisa kita memasarkan barang di sana, bisa juga kita menyampaikan usaha-usaha kita sehingga orang lain yang di Irian Jaya, saya kebetulan di Medan, bisa tahu. Kalau dia misalnya datang temannya misalnya dari Irian ke Medan, boleh tahu, oh ini kawan saya di sana yang punya rumah, punya mobil, bisa disewakan gitu deh kira-kira. Sama juga dengan yang ada di orang Medan datang ke Manado misalnya gitu. Ya ada kawan kita di sana yang ada usahanya, rumah dan lain sebagainya, bisa sewa, mobil sewa, restoran sewa, bisa kita sampaikan. Ini kawan saya ada di sana. Ada kawan saya di sana yang punya usaha begini. Ini kan bagus ini sebetulnya, Pak. Jadi komunitas ini sangat bagus kalau kita bangun ini menjadi satu wadah ini ya, dan membentuk satu web ya. Kalau yang terakhir disebut Web3 ya, membangunnya ini kumpulkan aja Pak, tiga sarjana teknik IT, gampang kita buat ini, kira-kira ya. Dan nanti dari Web3 inilah kita akan membangun sebuah aplikasi yang diisi oleh semua anggota IKPLN, diisi ini ya, dan menyampaikannya di dalam web ini ya. Semua orang bisa membacanya, bisa masuk ke sana. Pak Junius Lebe, ini kawan saya di Kupang ini, ada di sini, lagi lihat dia, saya lihat ya. Pak Junius Lebe bisa masuk ke sana, memberitahu saya di Surabaya atau di Kupang, saya ada usaha ini. Usaha sewa rumah dan lain sebagainya itu. Bisa. Ada restoran saya ini. Kawan-kawan yang lain kebetulan datang ke Kupang, bisa langsung masuk itu untuk mengambil dia punya produk apa jualannya itu ya. Jadi ini pertanyaan Bapak ini Pak Hendriansa, ayo sama-sama kita bangun ini. Kita runding 10 orang yang mau apunture, kita bangun websitenya ini ya, sama aplikasi sehingga PLN, warga PLN yang sudah pensiun atau siapa saja boleh masuk. Termasuk pegawai aktif bisa, Pak? Bisa. Jadi ini luar biasa. Ini bisnis yang dilakukan ini sama seperti Facebook itu, Pak Hendriansa. Iya, betul, Pak. Dari mana uangnya dia? Hanya dari iklan dan lain sebagainya, jualannya dan lain sebagainya. Kita yang punya usaha-usaha kecil, ada sewakan mobil, sewakan rumah dan lain sebagainya, boleh kita gunakan ini. Boleh kita gunakan. Inilah menurut saya, kalau saya sudah berangan-angan, saya sekarang kebetulan di kelompok Marga Pasaribu. Marga Pasaribu ini di Jakarta ini ada sekitar 2.000 kakak. Sedang saya bangun ini aplikasinya ini, bagaimana supaya semua Marga Pasaribu yang ada di Jakarta ini bisa saling bantu, itu loh kira-kira. Bisa saling bantu ini, karena mereka ada yang punya usaha, punya restoran, punya ini, bisa masuk ke sana. Yang lain juga, yang lain bisa menggunakan ini, itu loh. Saya kira ya, dan ini Pak, ini kan bisa melibatkan banyak orang, banyak pensiunan gitu Pak. Oh, sepakat. Dan modalnya juga nggak besar-besar gitu. Hanya kita membangun web aja dari web. Iya, betul. Web ini nanti Web3 yang sekarang yang lagi tren itu Web3 yang bisa menginformasikan berbagai hal ini ke kawan-kawan yang lain, bisa masuk ke sana menawarkan barang, menawarkan usahanya dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi bagian menurut saya yang bisa kita kembangkan nih Pak Hendriansa. Saya udah lama ini untuk masuk ke sana itu. Akhirnya sekarang saya lagi serius membangun di yang itu tadi, sistem itu di Marga Pasaribu, karena di Jakarta ini ada kelompok Marga Pasaribu sekitar 2.000 sampai 3.000 lebih lah kakak ya. Mudah-mudahan kalau ini kita mencari datanya pun gampang ini, karena nanti melalui aplikasi, bukan lagi dengan cara seperti zaman Bahola dulu, satu-satu yang dibilang tadi Pak, siapa tadi? Pak Hidayat yang dari Bandung ya, yang harus dicatat masing-masing. Enggak, ini langsung di sistem Ya, kita. kebetulan gini Pak, kita di Sumbar juga sudah punya database, jadi
teman-teman kita katakanlah yang punya rumah yang nganggur gitu. Jadi kan ya namanya kita sudah pensiunan ini kan anak-anak sudah pada nggak dengan kita gitu Pak. Jadi rumah yang dulu gede-gede itu nganggur gitu. Kemudian mobil juga nganggur gitu kan. Lebih banyak inilah nganggurnya gitu. Betul. Nah, dan kemudian dengan kita pensiunan begini, kalau kita ikut wisata katakanlah menggunakan travel yang komersil seperti itu kan jadi Ya. mahal gitu Pak. Jadi kalau dari kita untuk kita mungkin itu akan lebih ekonomis dan kita bisa tetap menikmati wisata dengan biaya yang sangat ekonomis gitu Pak. Oke, sepakat Pak. Tinggal Pak Ketua ini. Kalau Pak Ketua, kalau saya diperintah Pak Ketua, siapkan saya 3 orang sarjana IT, kemudian nanti dengan beberapa pengurus IKPLN, ayo kita bangun sistem ini. Karena membangun ini kan harus kita ngomongin bagaimana proses bisnisnya kita buat, kan itu kan kira-kira. Tidak bisa Iya, sendiri. betul. Tidak bisa sendiri saya. Harus ada prinsipal. Prinsipal itu adalah IKPLN yang seperti yang tadi. Kasusnya Pak Hidayat tadi itu. Prinsipal yang mengatur. Ya. Dan dilepas gitu-gitu aja. Aplikasi muncul tiba-tiba. Enggak. Aplikasi itu harus berdasarkan keinginan dari prinsipal untuk meladeni para anggotanya. Ya ayo Pak Ketua kita mulai saja Pak gitu. Kalau masih ditunggu-tunggu nanti nggak jadi-jadi Pak. Silakan Pak, kalau saya siap membantu. Saya membantu. Pak Ida masih ada. Jawa Barat masih ada Pak Ida. Pak Kami- Ismail. Kami kira itu Pak Doni. Mungkin Ada, saya siap. Baik, ya Pak Ida itu nyaut itu Pak. Pak Ida, gimana Pak Ida? Kita 2 wilayah ini dulu kita betul ngomong-ngomong. dari yang kecil. Biasa bisa di Bandung, bisa di Ya, Jakarta. Ada Pak Ya. Maneheb. ya. Kita bikin dari dua apa namanya Tambang. wilayah ini. Ya. Siap Pak. Nah, Ini sekalian promosi nih. Ah. Saya kan bergerak di bidang aplikasi ya, yang tailor-made. Jadi kalau kawan-kawan yang punya perusahaan-perusahaan itu yang membutuhkan aplikasi tailor-made, saya siap. Nah, itu. kalau gitu sudah tinggal masukkan ini kita punya nih. Jadi kita ketemu yang dulu. sudah pakai beberapa kawan-kawan PLN yang sudah pakai ada dua kelompok, 2 perusahaan yang bikin. Kita Tapi kan ketemu dulu Pak Ida ya. tidak saya spill namanya. Ya, kasih dulu gratis dulu ongkos pengembangannya itu ke IKPLN dulu Pak Aida ya. Ya, siap. Ya, Ya. kapan ada waktu Pak Ida, ada waktu Pak Maneheb, kita ketemu lah di Jakarta. Nah, Siap. Saya tanggalnya Pak merah Ida, semua, Pak. Buat aja. Apa dulu working groupnya 1. SPD-nya aja siapin. Saya gratis lah, nggak ada masalah. Asal di Jakarta ya. Di Bandung pun saya bayar lah, nggak apa-apa. Nah, silakan. Oke. Ya. Silakan Pak Doni, lanjut. Baik, Bapak Ibu masih ada pertanyaan, silakan. Masih saya Pak menurut izin Pak saya Rex ya. ya Pak. Pak Rex mana? Ya, saya tertarik mengenai ini Pak, penggunaan artificial intelligence ya. Ya. Sebagaimana kita ketahui kan ada 2 yang besar, satu yang di backup oleh Microsoft ChatGPT, yang kedua adalah Gemini Google. Assalamualaikum. Di samping itu masih banyak lagi. Nah, sepanjang ini saya sih masih buat pakai gratisan dari Google sama ChatGPT kan ada Ya. OpenAI-nya. Menurut Bapak ya, kapan kita harus mulai menggunakan yang berbayar tergantung kebutuhan, dan yang mana yang paling bagus Pak dari platform ChatGPT yang tersedia atau AI yang tersedia Pak? Itu aja Pak, makasih. Makasih. Jadi begini Pak Rex ya panggilannya ya. Iya Pak, siap. Jadi Pak Rex ya. Ini kan kita jangan terlalu terobsesi besar dengan soal AI itu ya. Pertama, yang bisnis kita yang harus kita perkuat dulu.
Sama seperti yang pertama saya sampaikan, core bisnis kita itu apa sebetulnya? Itu yang harus kita perkuat dulu, ya. Bahwa ada core bisnis kita yang sudah ada, misalnya di restoran, jual ini, sudah banyak dia punya kekuatan, ya. Memperkuat, lebih kuat lagi, ini baru kita masuk ke sana. Nah, apapun yang Bapak bilang tadi, udah pasti kalau yang berbayar itu kan pasti lebih bagus dia, karena sudah lebih aksesnya lebih banyak yang dia sampaikan itu, ya. Tetapi kalau menurut saya itu kepentingannya dulu apa itu kira-kira Pak? Kalau tidak jelas kepentingannya, nggak ada gunanya. Kepentingannya kita misalnya menggunakan AI untuk apa misalnya gitu? Apakah dalam rangka peningkatan penjualan, peningkatan produktivitas, peningkatan pendapatan, atau membuat lebih efisien dan lain sebagainya? Itu pasti udah bisa, ya. Tetapi apapun, ya, Pak Rex, ya, apapun yang teknologi ini, tetap inisiatornya itu adalah dari kita, Pak. Teknologi bukan segala-galanya, enggak. Kita berpikir bagaimana supaya efisien, supaya kita bisa jual murah ini, kita yang membuat itu sebetulnya. Kita yang melakukannya itu, ya. Bukan datang sendiri itu dari langit, Pak. Enggak. Itu harus kita yang memikirkan. Karena sebelum sampai ke sana pasti ada proses bisnis yang harus kita lakukan itu supaya lebih mudah dia, ya. Jadi pertanyaan Pak Rex, kalau menurut saya Pak Rex sudah tahu lah, kalau berbayar itu udah pasti lebih bagus lah, ya. Tetapi kalau saya garis bawahi lagi, kepentingannya apa itu kira-kira. Kalau tidak ada kepentingannya, kalau hanya sekedar ChatGPT kita gunakan untuk mencari informasi, karena informasi yang ada ini kan belum tentu pas. Iya, harus kita baca ulang lagi apa dia hasil ChatGPT tadi itu. Tidak menjadi 100% itu kita yakin enggak. Ya, pasti harus kita lakukan penelitian analitik dari sana itu. Karena saya dosen, ya. Dosen itu kan mahasiswa sekarang ini sudah banyak menggunakan ChatGPT, Pak. Sayangnya beberapa mahasiswa itu hanya menyerahkan hasil ChatGPT-nya itu, ya, ke pekerjaannya sehari-hari, pekerjaan rumahnya, ya, tidak baca, tidak diulang, tidak disesuaikan dengan buku literaturnya gitu, ya. Akibatnya itu keliru, Ini ChatGPT hanya sifatnya membantu kita, ya, memberikan informasi awal, ya. Di ujungnya kita yang harus meneliti ulang, membaca ulang, benar apa tidak yang disampaikan itu. Karena kalau salah juga pertanyaan yang kita masukkan, jawaban ChatGPT akan salah, Pak. Iya kan. Kalau kita masukkan sampah, ya sampah keluar dia, itu dia, ya. Kalau pertanyaannya bagus, pasti jawabannya bagus, itu dia. Jadi tetap kita sebagai pemegang kunci, sebagai prinsip yang harus membaca ulang lagi dari hasil ChatGPT. Kami kira itu Pak Rex yang bisa kami sampaikan. Makasih Pak Marep, makasih. Ya. Mungkin ada lagi Pak? Karena memang waktunya barangkali kita 1,5 jam ya Pak Doni, ya. Halo? Pak. Nah. Ada lagi? Yang terakhir dulu, yang terakhir. Nah. Monggo, silakan. Halo. Iya, Bapak Ibu. Halo. Ya, silakan. Saya lagi, boleh ya, Pak? Boleh kali pun. Iya, Pak Manarep. Ya. Saya perlu bicara lebih dalam ya dengan Bapak. Bapak tuh posisinya di Medan apa di Jakarta, Pak? Di Jakarta. Nanti saya Jakarta. terlokasi nanti saya kirim. Ya. Ya udah nanti kayaknya kalau di Zoom ini nggak tuntas gitu loh Pak Manarep ya, kurang detail. Ya, pembukaan ini nanti di ujungnya kita copy sama Pak Wahidin dulu, baru jelasin itu kira-kira. Iya. Nanti saya ngadep deh ya sama Pak Manarep ya. Oke Pak, gitu. Bukan aja sama Pak Wahidin di mana kita ngobrol itu. Gampang. Kita ngopi-ngopi, Pak. Ngopi gitu loh. Harus mulai ngopi-ngopi dulu. Bukan rumah nih. Rumah pun boleh, nggak ada masalah. Kapan ada waktu, nggak ada masalah. Bapak tinggal di mana, Pak? Saya di Rawamangun. Daerah mana? Rawamangun di Pulau Asam. Dekat Arion. Jakarta.
Pak Dodo. Jakarta Timur. Eh? Jakarta Timur. Oh iya, oke. Ya, yang masih Jakarta lah ya. Jakarta Baik, lah. ya, terima kasih. Ke clubhouse-nya Warah Membangun sekalian. Ke clubhouse-nya Warah Membangun. Ya, boleh. Ya. Gimana? Ya, Pak Pak. Ibu. Ya gitu. Sedikit lagi mau sampaikan barangkali ya. Cukup Nah, dulu mungkin. Cukup aja jadi, Pak, udah 1,5 jam udah. sudah cukup ya. Cukup Pak. Jadi ada satu slide. Tadi udah. Mana tahu ada yang berminat ini. Bisa. Udah ngomong ya. 810. Ini Pak Doni. Ini Pak, karena Pak akan memberikan satu project lagi Bapak. 7527. Terusin dulu itu 7527. Nah, ini kalau ada yang berminat ini buku ini kan sudah buku kami yang memahami ini semua, bisa di-download ya secara gratis ini di web kami. Kami sudah punya web www.empiricism.com. Nah, bisa di-download ini, 3 buku ini sudah ada ini. Ini buku yang cetakan pertama, cetakan kedua ya. Dan ini yang sebenarnya tidak juga yang terakhir, ada lagi sebetulnya, tapi yang berkaitan dengan tarik digital ini ada di sini dia sampai EA dia ya, artificial intelligence dan lain sebagainya. Kami kira itu ya, jadi bisa kami simpulkan ya dari presentasi. Iya, Bisa ya? Iya, silakan Pak Menurut. Jadi menurut kami kita ini berbisnis ya, harus clear dulu bisnis kita itu apa yang mau kita jual ya, apa yang mau kita pasarkan ke orang, itu clear itu ya, tidak aplikasi duluan, tetapi sudah clear dulu jualan kita itu apa. Tetap bisnis itu adalah bisnis inti yang harus kita perkuat itu ya. Adanya teknologi aplikasi dan lain sebagainya, teknologi digital itu hanya memperkuat dagangan kita, memperkuat bisnis kita ya, sebagai enabler dia, sebagai tools dia ya. Jadi tidak ada jualan ya yang tidak ada produk yang dijual ya. PLN misalnya, dia punya aplikasi berbagai hal, tapi jualannya ada listrik. Restoran misalnya gitu, dia punya aplikasi kalau kita pesan makanan, ada jualan yang dijual ya, makanan dan lain sebagainya. Toko-toko misalnya punya aplikasi yang bagus karena jualannya ada. Tapi di samping itu jualan-jualan yang pertama ini harus masuk, kita buat itu menjadi bagian yang sangat penting ya. Itu dulu kita perkuat bisnis kita, kualitasnya, harganya dan lain sebagainya. Nanti begitu ini sudah bagus, ditunjanglah dengan dukungan dari digital ataupun platform atau aplikasi yang kita bangun ya. Kebetulan saat ini kawan saya Junius Lebe ada di sini dari Kupang. Ini sahabat lama ini. Selamat pagi Pak Lebe. Sehat-sehat ya. Nggak kedengaran suaranya, masih mute. Sehat Bapak. Terima kasih bisa ikut ini ya. Salam untuk semua ya. Kami kira yang bisa kami sampaikan Pak Doni, Pak Wahidin ya, Ibu Yuli. Ya, silakan diteruskan. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada yang salah salah penyampaian. Mungkin juga jawaban. Pak Manarep, saya masih bisa nggak satu lagi bertanya ini? Oh boleh. Pak Sudirman. Pak Sudirman. Ini agak di luar ini nih Pak. Jadi ini agak lebih umum sifatnya, tapi pada prinsipnya ini bagus sekali. Saya didampingi juga oleh orang UI ini ya, di sebelah saya ini, karena saya juga orang gaptek sih ya. Nah, Pak Manarep, saya dikritik orang gitu ya. Selaku orang PLN dikritik. Telkom itu katanya dulu beban biaya rakyat itu biaya mereka katanya itu tinggalnya 10%. Jadi begitu turunnya harga, ingat nggak dulu waktu kita di Palembang juga masih ingat itu, ya kan? Kita jam 9 baru ke mana tuh, ke wartel gitu kan? Nah, baru telepon. Sekarang turun sekali harganya lebih murah. Tapi PLN tidak gitu. Nah, harganya tinggi sekali itu. Saya diklaim itu di lingkungan sini. Gimana menjawabnya itu Pak Manarep? Ya, ini harga sudah ada patokan pemerintah. Ya, bukan PLN kan hanya operator.
Gimana kita jelaskan itu? Iya, harga itu sudah ada patokan pemerintah, nggak bisa PLN ada perikatan itu. Apa yang bisa kita perbuat itu, Pak? Saya terus terang menjawab ini, saya di tengah-tengah karena di tengah mahasiswa ini gitu ya. Jadi saya repot saya. Jadi dikritik hati saya ini. Yang bisa kita lakukan mendukung inilah ya. Tunjukkan bahwa unit cost kita itu sudah turun, itu dia satu. Unit cost memproduksi 1 kWh itu berapa? Itu yang perlu, Pak, ditunjukkan usahanya itu, ya. Berapa hasilnya saat ini? Pemerintah pun membuat harga itu kan berdasarkan unit cost yang dibuat oleh dibuat oleh PLN. Ini harus berusaha menurunkan unit cost-nya. Itu dia. Unit cost. Saya turun ini cost PLN. Pasti pemerintah akan menurunkan harga. Yakin saya itu. Ya. Karena ini perusahaan yang sifatnya mencari keuntungan besar, enggak ya. Tapi yang penting dapat dia ini. Unit cost, Pak, kata kuncinya itu. Jadi saya bisa satu slide lagi menjelaskan yang Bapak punya itu. Ya, biar nanti ya. Sorry. Nah, jadi biar nanti Bapak bisa menjelaskan itu ke mereka. Mana dia? Sini satu slide. Tadi memang belum, kok nggak ada gambarnya ya. Bisa lihat Pak gambar ini? Iya. Tapi kecil ya. Bisa dibesarkan nggak ini ya? Udah. Jadi, iya. Di pelajaran manajemen strategik ya. Manajemen strategi. Iya. Jadi strategi kan sudah jelas itu bagaimana kita membuat sebuah rencana supaya kita bisa mengalahkan kompetitor kita. Itu dia satu. Cara yang paling bagus karena ukurannya di sini dia. Ini sampai botak pun kepala orang, Pak Sudirman, ini yang selalu dibicarakan. Pak Lebe ini dulu yang selalu kita bahas. Bagaimana meningkatkan pendidikan, menurunkan biaya. Profesor pun orang ini yang dipelajari Pak Lebe. Itu kira-kira. Yang dua ini. Ya, meningkatkan pendapatan, ya, kemudian menurunkan biaya. Supaya dapat itu ya, supaya dapat ini strategi manajemen bicara masalah keunggulan daya saing tadi itu ya. Nah, untuk mendapat keunggulan daya saing tadi itu hanya 2 strategi, Pak, yang bisa digunakan. Apa itu? Itu si Porter ya, 1985 sudah membuat rumusan itu yang disebut dengan generic strategy. 1, low cost, harga murah Anda berjualan, kemudian diferensiasi, ya, diferensiasi keunikan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, itu yang kita jual. Low cost sudah pasti, lihatlah Mart yang ada saat ini, itu loh, Mart ya. Mereka berjualan dengan low cost gitu ya. Kalau yang diferensiasi sederhana, Ibu Juli ini pasti punya tas Hermes yang mahal. Ada tas Hermes yang misalnya 20 juta, 30 juta, pasti begitu dia. Orang tidak di sana itu. Hanya 2 strategi itu. Hanya 2 strategi ya, low cost dan diferensiasi. 2 inilah, ini Porter ini luar biasa ilmunya ini ya. Dia sudah membagi dirinya ini bisnis supaya kita bisa mendapatkan keunggulan daya saing ini, bisa mengalahkan ini hanya dengan cara ini, low cost dan diferensiasi. Nah, ke PLN mana dia? Udah pasti di sini dia, Pak, low cost ini. Bagaimana caranya kita menjual murah? Itu dia. Kemudian bagaimana supaya murah harga? Ya turunkan unit cost-nya. Biaya produksinya turunkan. Yang banyak lagi yang mohon maaf ini yang manipulasi, kebocoran, ya. Pilihlah ya yang mana pembangkit yang betul-betul merit system dia ya, yang bisa digunakan untuk membuat harga low cost tadi itu. Ya. Jadi kalau sudah low cost, sudah murah Pak, itu diserbu orang Pak.
kebetulan aja saat ini kan ya ada apa saingannya PLN yang jual listrik hanya PLN. Kalau ada yang bisa menjual lebih murah, pasti kita ditinggal. Itu kira-kira. Low cost bicaranya itu. Nah, low cost ini ada di internal PLN. Ada di internal PLN menurunkan itu. Ya. Bocoran-bocoran, ya, merit system, apalagi pembangkit yang murah. Lakukanlah itu supaya ini low cost ini bisa kita menjual ke masyarakat lebih murah lagi. Ya. Jadi pertanyaan Bapak itu tadi yang bisa dilakukan saat ini kita harus ngomong ke PLN itu jangan ada lagi yang yang mahal-mahal, biaya produksinya jangan mahal. Tapi turunkan supaya pemerintah bisa menurunkan daripada biaya tadi itu. Itu Pak. Ya. Ya, terima kasih banyak Pak Manarip ya. Nanti suatu saat saya akan menghubungi Bapak lah. Siap. Ya. Terima kasih banyak ya. Salam keluarga ya. Siap Pak Dirman. Siap. Ya. Saya kira itu. Mohon maaf ini ada tambahan tadi. Iya Bapak. Baik, Bapak Ibu. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kami akhiri. Terima kasih kepada Bapak Manarep Pasaribu atas paparannya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih kepada para peserta Zoom ini. Kami sampaikan juga. Mudah-mudahan kita akan lanjut sesuai dengan tadi pembicaraan kita bersama ya. Kami kembalikan kepada Bu Yuli. Oke. Terima kasih Pak Manarep, Pak Doni. Siap. Dari Dian banyak cendrawasih. Roti mengembang diberi ragi. Cukup sekian. Terima kasih. Semoga esok berjumpa kembali pada kesempatan. Sekali lagi Pak kami Manarep. terima kasih Pak Manarep, Pak Doni, Bapak Ibu hadirin yang telah bergabung pada acara siang hari ini. Selamat beraktivitas. Sampai berjumpa kembali di acara yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Manarep. Terima kasih Pak Manarep. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sangat bermanfaat Izin, Pak Lid. Manarep.